saya baru dapat pemahaman baru yang menenangkan menurut saya. Dulu saya takut banget untuk berubah lebih baik, karena sering banget di pengajian dikasih tahu bahwa orang yang beriman itu nanti ujiannya makin berat loh. Nabi itu ujiannya paling berat, karena imannya paling tinggi. Terus kalau kita ngomongin orang soleh seperti wali, itu ujiannya lebih tinggi daripada orang biasa. Itu dulu sempat salah satu yang bikin mikirnya lama untuk keluar dari industri sebelumnya adalah karena ada cerita nanti bakal dicuci, kamu nanti bakal habis-habisan untuk dibersihkan semuanya. Itu sempat jadi nggak ya? Jadi belajar agama nggak ya? Kalau nanti makin belajar terus makin diuji kayak apa? Itu ada ketakutan dulu, Mas. Saya ngelihat orang-orang desa ini, mereka lebih tenang dengan hidup yang seadanya. Saya udah merasakan lama banget hidup di kota-kota besar. Saya pernah penempatan waktu itu di Jogja, di Jakarta, Singapura, terus kemudian saya pernah di Belanda, terus orang tua sekarang ada di Surabaya. Jadi malah mayoritas hidup saya selalu di kota besar. Ketika sekarang kembali ke desa gitu ya, atau kota kecil di Blitar, itu memang banyak kejadian yang buat saya yang biasa di kota itu di desa jadi di luar nalar. Jadi bukan slow living itu malas-malasan, santai. Buat saya kampanye atau gerakan slow living ini adalah untuk mengcounter kebiasaan kita yang tergesa-gesa. Jadi bukan tentang kehidupan di perkotaan aja sih. Jadi kalau misalnya kita sedang di daerah tapi rasanya kemerungsung, pengen ini, harus ini. Bisnis belum jelas tapi harus nyicil sesuatu yang jelas, itu kan buat saya itu termasuk memaksakan diri. Nah, slow living itu buat saya adalah mengembalikan ke ritme supaya kita nggak usah maksain diri. Sesuai kemampuan kita apa dan fokus ke kebutuhan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya. Saya adalah owner dari Garum Farm. Kami bergerak di bidang budidaya domba yang berlokasi di Garum, Kabupaten Blitar. Garum Farm ini mulai beroperasi itu 2019, Mas. Jadi kalau sekarang 2025 ya relatif baru. Sebelumnya dari 2010 sampai 2019 itu saya sempat berkarir di dunia perbankan di salah satu bank BUMN, dan penempatan terakhir 2 tahun terakhir itu di Singapura, yang dimana akhirnya setelah itu saya mutusin untuk resign. Istri, anak ikut Singapura, dan 1 anak made in Singapura akhirnya, Mas. Jadi 1 anak lahir di sana, alhamdulillah. Memang di sana nyaman ya, karena semuanya serba terstruktur. Terus kita kalau ngomongin tersistematis, nyaman, angkutan umum dan segala macam. Cuma kangen sama nasi goreng merah Indonesia, itu tetap nggak terkalahkan sih. Mau malam-malam ada pedagang lewat, itu juga nggak ngalahin. Jadi tetap akhirnya mutusin tetap WNI, nggak mutusin WNA-nya gitu, Mas. Sebenarnya setelah dari profesi bankir tadi, Mas, itu nggak langsung terjun ke peternakan. Jadi waktu itu nyoba macam-macam dulu, mulai dari jualan snack tuh pernah, terus jualan madu itu juga pernah, terus merintis konsultan laporan keuangan bareng teman itu juga pernah. Tapi terus semuanya itu ketika pandemi berhenti, kena dampak sama itu. 2019 pembangunan di sini selesai. Akhirnya waktu itu Surabaya zona hitam, kami sekeluarga milih ya sini udah jadi kok, pindah sini aja, pindah Blitar aja. Jadi sini jadi 2019 akhir, 2020 pindah sini semua. Saya keluarga sama orang tua itu pindah ke Blitar. Jadi perjalanan Garum Farm sebenarnya inisiatornya adalah almarhum ayah. Almarhum ayah itu seneng banget sama ternak, karena masa kecilnya dulu itu gembala dombanya orang. Jadi kalau saya itu alhamdulillah di kondisinya sih keluarga menengah. Kalau ayah dulu yang dalam kondisi bisa dibilang minus. Jadi sampai harus nyari kerja gembalain dombanya orang lain. Tapi waktu itu justru itu yang bikin kangen, karena masa kecilnya pernah gembalain domba. Ayah pengen masa pensiunnya juga
pelihara domba lagi. Akhirnya tercetuslah Garum Farm ini, dan saya kok juga seneng sama hewan. Saya sempat punya impian dulu punya kebun binatang. Kalau itu inspirasi dari Steve Irwin, Mas. Steve Irwin itu punya kebun binatang di Australia. Terus dia kayak passionate banget sama hewan-hewan itu, kelihatan sayang banget sama, bisa ngomong sama hewan itu. Jadi dari kecil saya salah satu ngefansnya sama Steve Irwin itu. Begitu ayah pengen ini, ya saya juga seneng. Saya juga seneng hewan. Akhirnya jalanin ini. Gerabahnya itu niat awalnya ayah itu kegiatannya ayah di Garum Farm, aktivitasnya ibu di gerabah tadi. Tapi sekarang ibu akhirnya di Surabaya, yang gerabah ini istri yang handle sekarang. Karena dekat sama rumah, di depannya rumah persis. Saya ngelihat orang-orang desa ini, mereka lebih tenang dengan hidup yang seadanya. Saya udah merasakan lama banget hidup di kota-kota besar. Saya pernah penempatan waktu itu di Jogja, di Jakarta, Singapura, terus kemudian saya pernah di Belanda, terus orang tua sekarang ada di Surabaya. Jadi malah mayoritas hidup saya selalu di kota besar. Ketika sekarang kembali ke desa gitu ya, atau kota kecil di Blitar, itu memang banyak kejadian yang buat saya yang biasa di kota itu di desa jadi di luar nalar. Misalnya ada tim Garum Farm itu istrinya melahirkan kan, Mas. Terus di sini biasanya gaji dihitung harian. Terus saya kan dia harus nemenin istrinya dan dipotong gaji. Kalau saya dulu ada cuti istri melahirkan. Terus saya nawarin lewat kapten tim Garum Farm, Pak, kasih tahu temen ini kalau meskipun nggak masuk digaji kok. Jadi nanti 3 hari nggak masuk itu digaji tetepan. Itu dia datang balik ke sini terus ngasih tahu, Pak, nggak usah digaji deh. Jadi malah minta nggak digaji dia, Mas. Saya itu nggak enak. Jadi Garum Farm kan masih dirintis. Saya nggak enak bebani Garum Farm. Yang dimana kehidupannya jauh di bawah saya, malah mengkhawatirin kondisi saya gitu, Mas. Itu kan berarti dia lebih lapang hatinya daripada saya. Terus dikasih kebijakan itu libur, seminggu libur sehari dan tetap digaji. Ini ada tim lagi datang, Pak boleh nggak saya masuk aja? Jadi nggak usah libur. Itu kan di luar nalar, kalau yang di sana malah dengan senang hati atau sebelum dapat itu demo minta dapat gitu ya, Mas. Ini udah dikasih, mereka itu malah mau dibalikin lah. Nggak apa-apa, Mas, ini memang haknya sampean, nggak apa-apa, harus diyakinin gitu, Mas. Merasa cukupnya itu tinggi sekali. Itu yang saya pengen dapetin rasa itu gitu, Mas. Jadi di mana saya secara ekonominya lapang, hatinya juga harusnya lebih lapang dari mereka yang ekonominya lebih terbatas daripada saya. Sehingga kalau ditanya apakah saya pengen ke arah slow living, saya pengen. Karena buat saya slow living itu adalah mengembalikan ke ritme awalnya. Jadi bukan slow living itu malas-malasan, santai. Buat saya kampanye atau gerakan slow living ini adalah untuk mengcounter kebiasaan kita yang tergesa-gesa. Jadi bukan tentang kehidupan di perkotaan aja sih. Jadi kalau misalnya kita sedang di daerah tapi rasanya kemerungsung, pengen ini, harus ini. Gaji belum jelas tapi akhirnya maksain nyicil sesuatu yang jelas. Bisnis belum jelas tapi harus nyicil sesuatu yang jelas. Itu kan buat saya itu termasuk memaksakan diri. Nah, slow living itu buat saya adalah mengembalikan ke ritme supaya kita nggak usah maksain diri. Sesuai kemampuan kita apa dan fokus ke kebutuhan tadi. Iya, kalau secara usaha tetap harus optimal, harus diusahain sebaik mungkin. Yang perlu ditata adalah mindset, pola pikir. Tentang slow living itu adalah lebih ke arah mindset sama gaya hidup memang. Gaya hidupnya nanti ya disesuaikan sama pendapatan kita seberapa, ya gaya hidupnya disesuaikan seperti itu. Yang ada kita nikmati, yang kalau nggak ada dan nggak butuh ya nggak usah terlalu dicari. Itu menurut saya konsep slow living, dan itu juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam di mana kita didorong untuk merasa cukup, untuk merasa qanaah itu. Semakin sedikit kebutuhanmu berarti kamu semakin pintar, karena kamu semakin kurangnya ketergantungan sama dunia ini. Jadi kalau pengen saya, Mas, ke arah sana. Dibanding saya yang 5 tahun lalu, ini jauh lebih baik buat saya dibanding posisi Surya 5 tahun lalu. Tapi menurut saya masih cukup sering itu keluar rasa-rasa pengen yang sebenarnya saya nggak butuh. Sesuatu yang sebenarnya saya nggak bisa kendalikan. Harusnya kalau saya benar-benar slow living, saya fokus sama upaya saya, bukan sama hasilnya. Ini masih ada kecenderungan itu. Jadi saya ngerasa masih banyak hal yang bisa ditingkatkan.
waktu dulu saya pernah cerita bahwa setelah saya itu mengimplementasikan tanya ke Allah, masalah kan nggak berhenti di situ nih. Akhirnya tetap ada tantangan-tantangan yang saya hadapin. Nah, waktu ada tantangan selanjutnya, saya konsultasi lagi sama, saya nyebutnya sih guru, tapi dia kayaknya nggak bersedia disebut guru tentang kehidupan. Itu saya tanya lagi ke beliau ini. Waktu itu ada suatu kendala, terus saya cerita, kalau kayak gini gimana ya? Ceritanya kurang lebih, beliau itu ngasih sarannya sama kayak teman tadi. Sur, kamu udah tanya Allah belum? Gitu kan. Tapi bedanya kali ini lebih spesifik, yaitu kamu tahu nggak bedanya ngeluh sama minta petunjuk. Setelah dijelasin saya paham, begitu saya implementasi ini tuh Mas, itu kejadian ajaib-ajaib lainnya itu berdatangan lagi setelah saya pahami itu. Tapi yang terkait keajaiban tadi, salah satunya yang sama sekali nggak kepikiran itu adalah datangnya orang Belanda ke sini. Jadi ada dikirim orang Belanda ke sini untuk jadi konsultan buat Garum Farm, Mas. Jadi tadi kenapa saya bilang perubahannya banyak? Karena ada Mr. Will van den Acker, expert yang udah berpengalaman di bidang peternakan, jadi konsultan skala internasional dari Belanda, itu dikirim ke Blitar selama 2 minggu itu hanya untuk benar-benar jadi konsultannya, mentornya Garum Farm. Itu kan sama sekali nggak kebayang gitu Mas. Mimpi aja nggak pernah dapat bakalan ada mentor dari Belanda dikirim ke sini dan itu semua gratis. Saya nggak bayar apapun terkait tiketnya, terkait semua jasanya dia di sini. Itu ada organisasi dari Belanda yang akhirnya mengirim beliau ke sini. Nah, beliau itu bisa ngasih masukan itu yang menurut saya fundamental. Jadi nggak harus pakai teknologi negara maju. Beliau 2 minggu itu pertama observasi nanti Mas. Observasi di sini, sumber dayanya apa aja, kondisinya seperti apa existing, dan potensinya gimana. Nanti yang bisa diperbaiki bagian mana dengan potensi yang ada itu. Waktu itu kami full fokus ke nutrisi Mas. Jadi perbaikan nutrisi itu yang diutamakan. Jadi setelah kedatangan beliau itu tingkat kematian itu benar-benar jadi rendah banget. Sudah tingkat kematiannya rendah, tingkat kelahiran kembar meningkat banyak. Jadi yang awalnya saya pikir kelahiran itu terkait genetik, ternyata enggak. Ternyata faktor utamanya adalah nutrisi. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol bahwa rukun berternak itu ada 5. Nomor 1, 2, 3-nya semua pakan. Nomor 4-nya baru kandang, nomor 5-nya baru ternaknya. Ya memang yang diutak-atik ya di pakan itu, di nutrisi Mas. Waktu itu dikasih tahu lah kalau memang itu terkait genetik Sur, itu nanti gampang punah domba itu di luar sana. Tapi ketika nutrisi terpenuhi, badan induk ini nanti pede untuk membentuk anak kembar katanya gitu. Embrionya jadi bisa, mereka pede, badan itu pede lah. Sehingga karena nutrisinya tercukupi. Selain itu, saya udah nggak pernah beli susu pengganti Mas. Dulu itu suatu kewajaran bahwa kalau ada induk pertama kali melahirkan, itu harus dibantu susu pengganti untuk anaknya. Bayangan saya itu adalah suatu insting induk, insting keibuan lah. Karena masih anak pertama, insting induknya belum jalan, sehingga nggak mau nyusui. Saya kira awalnya gitu. Ternyata lagi-lagi sumber masalahnya adalah nutrisinya kurang, karena untuk induk yang menyusui itu seperti di manusia, nutrisi yang dibutuhin lebih tinggi daripada yang lagi bunting atau yang nggak bunting. Itu harusnya dibedakan lah. Di sini waktu itu sama semua, makanannya sama semua, sehingga meskipun dia menyusui, pakannya sama. Ketika itu diubah formulasi, cuma diubahnya sedikit, setelah itu ternyata semuanya mau nyusui Mas. Dulu itu nggak mau nyusui katanya Pak Will, karena kalau nggak ada susunya sakit. Jadi putingnya induk akan terasa sakit ketika disusui sama anaknya, sama cempenya. Nah karena sakit ditolak, ditendang anaknya. Jadi bukan karena nggak punya insting keindukan, tapi karena nutrisinya kurang sehingga nggak memproduksi susu yang cukup buat si anak. Yang beda lagi itu adalah terkait jenis kandang Mas. Dulu ada yang panggung, terus ada yang buat umbaran. Sekarang ada jenis ketiga, yaitu untuk lahiran. Dibuatnya di bawah, ngelemprak istilahnya di sini. Jadi dibuatnya di bawah, nggak lagi di panggung. Tapi nanti kita kasih bantalan dari sisa-sisa pakan hijauan yang nggak habis, itu dijadiin alasnya, jadi nggak langsung kena tanah. Terus nanti induk yang bunting tua, udah waktunya dekat melahirkan, itu diturunkan di situ, ditaruh di situ. Tujuan utamanya
Pertama, menghindari cedera, karena kandang panggung itu lantainya disusun berbaris-baris gitu kayunya. Kalau nanti cempe ini kakinya terlalu kecil, takutnya masuk, terus jadi keseleo cedera di kakinya untuk ngambilnya. Kemudian resiko lainnya, pada dasarnya domba itu kalau ada yang melahirkan, koloni lainnya itu nanti akan menjauh, ngasih ruang lah. Karena di habitatnya memang mereka berkoloni. Jadi kalau ada yang melahirkan, sebenarnya aman, nggak akan keinjek. Tapi yang repot itu nanti resikonya kalau kita mau bantu bersihin. Ketika kita masuk koloni yang lain kadang-kadang panik. Nah, ketika panik kan muter-muter. Nah, itu yang rawan ke injeknya. Itu kenapa terus diturunkan. Nanti per kotak-kotak itu diisi satu induk dengan anaknya, satu induk dengan anaknya, disekat-sekat supaya si cempe nanti nyusunya langsung ke induknya sendiri-sendiri, Mas. Kalau nyampur, misalnya nyampur tetap di kandang panggung atau di kandang ngelemprak tapi kita nggak kasih sekat, itu nanti ada risiko juga cempe dari sini yang nggak dapat susu kurang gitu ya, itu nyusu di induk lain. Itu nanti rawan ditolak. Rawan ditolaknya ya kena tendang lagi. Kalaupun diterima sama induk itu, dibolehin nyusu di situ, jadi saingan sama anaknya sendiri. Jadi nanti malah anaknya bisa jadi kalah. Itu kenapa harus disekat-sekat. Nah, hal yang kayak gitu kan mendasar yang juga kami dapat masukannya dari Pak Wil tadi. Teknis dan fundamental, praktis gitu, Mas. Nggak yang ribet muluk-muluk tentang oh harus beli mesin ini, otomasi di sini, otomasi ini, itu enggak. Jadi bener-bener bahkan pakai jepit jemuran waktu itu. Jepit jemuran itu ada warna-warni, ada gampang ngambilnya. Jadi salah satu nanti yang membedakan adalah pakan. Pakan yang ketika menyusui itu ditambahi 0,5 kilogram konsentrat per hari. Itu kalau anaknya 1, kalau cempenya 1. Kalau cempenya 2, itu dikasih 1 kilogram berarti, karena per anak 0,5 kilogram. Kalau anaknya 2 ya kelipatannya jadi 1 kilogram. Nah, biar teman-teman itu nggak harus ngafalin, nginget-nginget, itu kan rawan katanya Pak Wil. Kalau kita ngandalin memori itu rawan, Sur. Jadi tandanya dikasih jepit. Kalau jepitnya 1, 0,5 kilogram. Kalau jepitnya 2, ini berarti pakannya harus ditambah 1 kilogram. Jadi sepraktis, sesimpel itu teknologi yang dipakai sama Pak Wil. Akhirnya mau nggak mau belajar terus, apalagi dengan penjelasan yang langsung ke fundamentalnya itu gampang nyantol gitu, Mas, akhirnya. Nah, ini termasuk yang berbeda dari Garum Farm 3 tahun lalu, Mas. Ini termasuk salah satu masukan dari Mr. Wil, Pak Wil tadi, bahwa saya diminta untuk membuat recording. Terus di situ juga terkait pencatatan laporan keuangan, lalu ada proyeksi cash flow. Di situ mulailah saya implementasi sistem-sistem tadi, sehingga harapannya ketika nanti harga fluktuasi, terus ketika nanti ada peningkatan di biaya tertentu itu saya tahu ini karena apa. Waktu nanti bikin harga itu saya udah ngitung HPP-nya. Sistemasi itu juga sesuatu yang baru diimplementasikan setelah tahun 2023 itu, dan alat yang membantu saya untuk melakukan itu pakai laptop, Mas, memang. Karena saya itu seringnya dibanding dulu di zaman waktu masih di bank, tempat rapat saya sekarang ini jadi kerasa random. Kalau dibanding dulu, kalau dulu kan di kafe, nanti meeting di coworking space gitu ya, di tempat-tempat yang udah identik dengan kerja juga, yang nyaman gitu ya. Begitu terjun ke peternakan, Mas, tempatnya jadi random. Di deket sawah, terus nanti di gubuk sawah, nanti di kandang sini lagi mau meeting sama tim, saya bawa data. Ini kita sekarang programnya ini. Itu buat presentasi ke mereka juga saya pakai laptop itu. Itu kenapa akhirnya laptop itu jadi barang yang esensial buat saya. Saya harus selektif terkait pemilihan laptop itu. Kalau sekarang sih yang saya pakai produknya Asus. Karena ini Asus yang ExpertBook P5, Mas. Kalau yang lagi saya pakai ini. Dan memang sebelum itu pun, nah ini saya pakai Asus. Itu kenapa saya pede sama P5 ini, karena ketika dia itu punya sertifikasi military grade, itu nggak khawatir mau meetingnya itu di sawah terus tiba-tiba ada hujan gitu ya. Itu kan sering banget kita itu cuaca nggak menentu. Kalau sekarang apalagi ini musim hujan. Jadi nanti lagi meeting, kita lagi di kandang gitu ya, tiba-tiba hujan, lagi di gubuk gitu terus tiba-tiba hujan. Kalau dulu mesti panik karena ini wah laptop ini nanti kalau kena air gimana. Jadi ketika Pak milih itu, saya pertama nyari yang harus kuat karena saya sering kerjanya di outdoor dan tempat-tempat random itu tadi. Kena debu itu juga nggak masalah. Terus karena tadi random, Mas,
mas, colokan itu nggak mesti ada. Akhirnya saya mesti nyari yang ketahanan baterainya juga panjang. Jadi nanti saya nggak harus khawatir nih, selama tahu di rumah udah saya full charge, nggak khawatir. Kalaupun nanti akhirnya baterai ternyata meetingnya itu saya lupa tadi malam ngecas, terus ini ternyata udah tinggal dikit karena dia pakai Type C, tinggal saya pakai power bank, nyolok ke situ udah bisa juga, meetingnya tetap lanjut. Saya nggak harus kehilangan momentum ngobrolnya, rapatnya, itu tetap jalan. Itu pernah pas lagi di luar, terus saya lupa kalau ada jadwal meeting online. Sempet khawatir nanti suara saya keganggu sama noise. Tapi karena ada fitur AI-nya untuk meeting, itu akhirnya suara saya ternyata bisa kedengeran jernih. Waktu saya tanya, suara saya kedengeran nggak? Saya lagi di sini. Oh aman, suaranya jernih kok, nggak ada masalah. Enaknya lagi di situ karena pakai AI bisa keluar untuk nyatetnya. Saya nggak harus takut ketinggalan isi obrolan. Saya bisa fokus ke partner kerja saya itu tanpa harus khawatir nanti lupa ngetik apa. Nanti kalau kadang saya ngetik, saya nggak fokus sama obrolannya. Tapi kalau nggak saya ketik, saya lupa nih apa yang udah diomongin. Nah, ini nih jadi jawaban untuk masalah saya itu, karena ada untuk bikin note-nya tadi, Mas. Belum lagi ya kalau untuk riset, saya kan nanti perlu banyak nyari tahu kondisi industri seperti apa. Belum lagi kalau untuk riset-riset itu kan buka tab banyak banget. Atau lah saya lagi mau bikin proyeksi cash flow, simulasi skenario, spreadsheet-nya juga bisa banyak. Dulu-dulu waktu pakai asal murah itu lemot. Nah kalau udah lemot itu juga males, Mas. Karena nanti waktu nunggu opening gitu ya, itu saya buka HP, ujung-ujungnya scrolling, lupa kerjaannya ini, malah terdistract sama scrollingnya tadi. Tapi kalau kebuka langsung kan saya nggak sempat ke distract yang lain, langsung lanjut ngerjain. Jadi ini bantu banget untuk jaga ritme saya, jaga momentum saya. Ada juga garansinya yang bahkan meskipun keteledoran kita itu juga di cover. Adalah accidental damage protection, kalau nggak salah namanya itu deh. Waktu saya lihat stress testnya itu nggak masalah, tapi kalau misalnya ketika yang terburuk terjadi, yaitu akhirnya di situ rusak karena kesalahan saya sendiri, itu juga di cover yang saya tahu. Jadi saya nggak khawatir, tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak perlu sampai harus klaim. Jadi moga-moga dengan military grade-nya juga nggak perlu klaim garansi, tapi kalaupun perlu klaim, kita juga tenang karena ada garansinya tadi itu. Saya nggak pernah kejadian, moga-moga nggak sampai di laptop saya kebanting toddler, tapi saya lihat di stress testnya itu dibanting langsung ke ubin, itu nggak apa-apa. Jadi akhirnya karena anak-anak saya juga masih satunya kelas 1, kadang-kadang makainya kurang hati-hati, misalnya buat tugas sekolah, itu juga dipakai, nanti terus jatuh, itu saya sama sekali rasanya tenang gitu, Mas. Nggak yang harus dikit-dikit, hati-hati ya dek, hati-hati ya kak, gitu-gitu terus. Mereka kan juga keganggu kalau risih kan. Kalau dengan adanya fitur-fitur tadi, itu bikin tenang sih memang. Itu juga jadi tantangan tersendiri waktu awal-awal saya resign, harus adaptasi dengan ritme kerja yang selalu ada dan selalu sibuk. Terus di awal-awal ngerintis itu malah kayak bingung, hari ini ngapain ya. Itu jadi tantangan, dan menurut saya termasuk lama sih adaptasinya itu. 1-2 tahun kayaknya saya harus adaptasi dengan ritme yang kayak gini. Sebenarnya yang membedakan yang paling besar itu adalah kalau dulu kerjaan itu selalu ada, disodorin gitu, Mas. Kalau berbisnis, berwirausaha, kerjaan itu kita yang create. Kalau pengen nganggur seharian pun kalau mau ya bisa, tapi ya otomatis nggak ngeluarin output apa-apa, sama sekali nggak produktif. Kalau mau, bisa. Tapi kalau mau dibuat sibuk banget, dipadetin juga bisa sebenarnya. Cuma yang tadinya dari kerjaan itu disodorin, hari ini Sur, kerjaanmu ini, targetmu ini. Kemudian kita nyiptain sendiri, terus habis itu pasang deadline sendiri, gimana supaya kita disiplin. Itu menurut saya jadi tantangan paling kerasanya waktu itu. Jadi nanti pikiran saya itu disubuhin sama hal-hal yang kalau setelah saya pikir-pikir sekarang, itu sama hal-hal yang nggak penting. Jadi nanti kekhawatiran, kalau saya nggak ngerjain ini, nanti ini nggak jalan. Kalau saya nggak ngerjain ini, nggak jalan. Semuanya akhirnya seolah-olah harus saya yang ngerjain semua, Mas.
Padahal kalau di leadership harusnya delegasi. Cuma karena saya punya kecenderungan anxiety atau kecemasan. Nanti kalau dikerjain ini iya kalau beres. Ini iya kalau ini jalan. Ini kalau ini jalan. Belum lagi tadi tentang pendapatan yang biasanya reguler kita tiap bulan tanggal sekian ada was-wasnya macam-macam. Nanti kalau kayak gini terus berlangsung lama, berbulan-bulan, tahunan gimana. Dan menurut saya ini kejadian yang nggak sehat dan menyadarkan saya kalau wah ini mulai nggak bagus ini. Itu saya semalaman nggak bisa tidur sama sekali, mikirin tentang biaya kuliah anak saya waktu itu. Dan kondisinya anak saya waktu itu TK aja belum TK, saya mikirnya jauh banget sampai masa kuliah. Dan itu nggak tidur semalaman mikirin itu. Nah itu waktu itu akhirnya saya sadar ini nggak sehat nih. Ini harus ada yang diubah dari sini. Kalau kayak gini terus, saya bisa berantakan. Dan saya akhirnya konsultasi seperti biasa, keliling tanya-tanya sana sini. Saya dikasih tahu penyakit itu 80%-nya atau bisa lebih itu berasal dari pikiran. Sisanya memang karena virus, bakteri, genetik. Tapi mayoritas itu dari pikiran. Nah, kenapa pikiran kita itu bisa bikin badan sakit? Salah satunya karena hormon stres sehingga membawa imun tubuh turun. Sehingga kita gampang terserang penyakit-penyakit tadi, psikosomatis. Kenapa sih kita berantakan ketika cemas memikirin sesuatu? Biasanya masalahnya adalah tentang masa depan atau masa lalu. Jadi kalau kita terlalu mikirin masa depan yang belum pasti, itu biasanya kita berantakan. Terus mikirin masa lalu yang udah nggak bisa diubah, itu juga mesti berantakan karena masa kita sekarang. Hal lain yang membuat berantakan adalah karena kita berusaha ngurusi urusannya Tuhan. Waktu itu saya disampaikan gitu. Ya jelas rusak. Seorang manusia mau nyoba ngurusi urusannya Tuhan, pasti berantakan. Yang bikin saya tenang, saya menyadari Garum Farm ini sebagai amanah. Tadinya saya termasuk yang kemerungsung, pengen cepet-cepet dapat karena melihat Garum Farm sebagai suatu alat eksploitasi. Jadi kalau belum dapat segini nggak bisa nih, kalau belum dapat segini nggak bisa. Keputusannya itu nggak rasional dan orientasinya cuma uang. Kayak waktu itu Garum Farm lagi oleng, begitu ada rayuan dari kenalan tentang tanaman hias gitu ya Mas. Oh ini nanti bisa cepet loh baliknya. Sebenarnya kalau ngerti industri tanaman hiasnya, tetap masih bisa ada kesempatan di situ. Tapi saya secara ilmu, backgroundnya juga nggak ada. Satu-satunya yang tergiur adalah karena janji uangnya. Begitu karena janji uangnya, saya masuk dan itu terbukti akhirnya hancur. Terus di Domba, waktu awal-awal ada yang janjiin penggemukan, belinya di saya nih, nanti pasti saya beli balik kok. Lagi-lagi saya mikir, oh enak nih dapat pendapatan, cuma melihara, terus nanti habis itu dijual ke dia. Ternyata waktu jual dia nggak mau beli, nggak sesuai janji awalnya. Nah, keputusan saya sepenuhnya diambil berdasarkan uangnya aja gitu Mas. Kalau kayak gitu kan, apa bedanya saya sama judi? Judi itu juga nggak ada dasar untuk skillnya apa, terutama yang online gitu ya Mas. Teman saya itu cerita tentang dia terjebak di judi online. Waktu itu saya ngomong, sebenarnya kamu nggak sendirian kok, saya itu termasuk yang juga kena. Meskipun bentuknya nggak judi online, saya itu jalanin bisnis kemarin-kemarin terkait tanaman hias, terkait domba di awal-awal, itu karena pengen duitnya tok, tapi nggak sadar risikonya. Akhirnya itu sama aja sebenarnya saya lagi main judi. Akhirnya dampaknya itu tadi, kalau seandainya saya masih punya pola pikir yang lama bahwa ini alat ekspansi, alat eksploitasi, itu nanti pengambilan keputusannya itu juga rawan menghalalkan segala cara, yang dilihat cuma uangnya aja. Itu perubahannya Mas. Iya, akhirnya Garum Farm ini fokus saya nggak tentang ekspansif, tapi tentang resiliensi, tentang keberlanjutan. Jadi gimana ini tetap berlanjut, tetap ini jalan dengan kondisi industri peternakan domba ini namanya komoditas ya Mas, itu pasti ada fluktuasi harga. Kondisi sekarang harga domba itu lagi anjlok, lagi termasuk murah. Nah dari situ tuh saya belajar banyak. Waktu itu kita ngobrol sama kapten tim, ketemulah istilah bahwa sebenarnya domba itu adalah bahasa Mas, ngomong gitu kapten tim saya. Karena waktu itu sempat, apa domba ini dikurangi ya, kita ganti Garum Farm bisnis lainnya. Domba ini sebenarnya beban atau aset? Itu sempat jadi diskusi juga. Karena kalau domba kayak gini, ini jadi beban dong, karena harus dipelihara tapi untuk menghasilkannya kurang.
Kalau kayak gini beban, nggak aset. Padahal kita harap ini jadi aset. Setelah diobrol-obrolin, kita brainstorming, kita baliklah tentang filosofi peternakan zaman Jawa dulu. Dulu disebutnya kan Rojokoyo, Mas ya. Orang-orang dulu, Mas, punya ternak itu untuk operasionalnya nggak dari ternak. Pasti punya aktivitas lain untuk menghidupi peternakan ini. Jadi nggak ternak terus operasionalnya ya dari ternak itu. Biasanya entah punya pekerjaan, entah punya bisnis lain. Jadi ternak ini jadi kayak tabungan. Teman-teman di sini meskipun hariannya kerja sebagai pegawai di sini, mereka juga ada yang punya peternakan di rumahnya, skala-skala rumahan. Berarti kan mereka juga secara harian, secara operasional dipenuhinya dari segi sisi yang lain. Ternak ini tabungannya. Akhirnya itu ngubah strategi Garum Farm setelah itu. Kami pun beradaptasi dengan mulai kita daftar potensi Garum Farm apa aja nih. Luas tanah sekian. Yang dibutuhin untuk pakan sebenarnya berapa luas. Ketemulah ternyata cuma sekian persen. Berarti sekian persennya ini bisa dimanfaatin untuk tanaman pangan. Itu kenapa sekarang ditanami jagung sama cabai. Terus di lingkungan Garum Farm kita tanami pepaya. Banyak banget pepaya sehingga nanti hasil panennya selain untuk tim Garum Farm bisa dijual juga. Lalu untuk kohe kami produksi pupuk organiknya sehingga nanti domba ini sebagai mesin produksi pupuk. Pupuknya dijual, akhirnya domba ini nggak lagi membebani. Semua beban operasional di cover sama aset Garum Farm lainnya, potensi-potensi Garum Farm lainnya. Domba nanti harganya naik turun nggak masalah karena dia ini sekarang udah jadi aset. Udah jadi mesin produksi, nggak lagi jadi beban. Beban-beban semua di cover sama aset yang lain. Akhirnya kami nggak khawatir domba harganya turun, naik, itu nggak masalah. Karena ini ibaratnya tinggal untungnya ada di domba. Jadi nanti kami jualnya seringnya skala besarnya posisi sekarang ya Idul Adha. Itu Mas, kalau posisi Garum Farm di saya. Kalau domba aja nggak bakal cukup sih Mas. Jadi saya juga dapat masukan dari Mr. Will. Di Belanda pun domba itu pasti diintegrasikan dengan ternak dan pertanian lain. Jadi nggak ada di Belanda ternak domba cuma domba tok. Di situ nanti ada ditemukan sapi, ada kalau di sana babi jadinya. Terus ada produksi pertanian. Jadi kalau domba cuma dombanya dan itu untuk budidaya, nggak nutut. Kecuali nanti untuk trading, jual beli. Itu nanti akan beda ceritanya. Nah, kami di Garum Farm ini fokusnya di breedingnya, di budidayanya. Jadi saya kan pernah ditanya juga Mas, ada temen, Sur, domba kan posisi kayak gini, domba masih ngerintis, toko ini juga masih ngerintis. Jadi sumber pendapatanmu sebenarnya dari mana gitu kan, sempat ditanya gitu kan. Saya dulu pernah ngomong ini dari hasil investasi, dari gini. Itu saya dimarahi sama mentor saya. Enggak Sur, rezekimu itu dari Allah. Besok lagi kalau kamu ditanyain gitu, itu bukan karena usahamu investasi di sini, bukan investasimu di sini. Kalau ditanya rezekimu dari mana? Ya dari Allah, bukan dari situ. Rezeki itu nggak tergantung sama seberapa kerasnya kita usaha. Waktu itu saya digituin. Jadi kalau kamu nanti masih ngerasa rezekimu dari hasil pikiranmu, berarti kamu masih ngerasa ada hukum sebab akibat antara usaha dengan rezekinya. Padahal itu sama sekali nggak ada hubungannya. Kamu jangan jawab kalau ini hasil investasi ini, hasil investasi itu. Ini berarti kamu udah mulai merasa kamu yang menghasilkan. Waktu itu sempat saya tanya, lah terus gimana memotivasi kita kerja keras kalau kayak gitu? Usaha seoptimal mungkin. Kapan kita usaha terus nanti untuk nyari rezeki gitu ya. Nah waktu itu dia ngasih tahu, kerja ikhtiar itu bukan untuk nyari rezeki Sur. Saya dikasih tahu gitu. Kerja atau ikhtiar itu sebagai tanda bersyukur. Jadi kalau kamu bersyukur, kamu itu bakal memanfaatkan potensimu sebaik mungkin. Amanah yang Allah dikasih ke kamu itu bakal kamu pakai sebaik mungkin. Jadi bukan untuk nyari uang. Kalau kamu nanti kerja untuk nyari uang, rawannya kamu akan masuk ke perbudakan modern. Dan itu yang terjadi misalnya kita ditanya, sekolah ini untuk apa? Untuk dapat kerja gitu ya Mas. Itu tuh kalau kita mikirnya udah sekolah belajar untuk dapat kerja, itu rawan kita akan masuk ke siklusnya perbudakan modern. Karena sekolah padahal bisa dijawab untuk dapat inspirasi, untuk dapat wawasan, untuk mengembangkan critical thinking. Tapi kan seringnya dijawab termasuk saya dulu untuk dapat kerjaan. Nah itu saya dikasih tahu kerjamu, ikhtiarmu nggak karena uang, tapi karena kamu nunjukin salah satu tanda kalau kamu bersyukur.
Sebenarnya waktu itu kan saya juga ditanya sama guru saya. Jadi cerita awalnya tadi saya ulangi sedikit. Saya lagi curhat tentang kondisi saya waktu itu. Pak, saya itu lagi ada kondisi seperti ini, ada tantangan seperti ini. Pertama saya nggak tahu mesti ngambil langkah yang mana. Malah ditanya balik waktu itu. Kamu tahu nggak Sur bedanya mengeluh sama minta petunjuk? Sebenarnya mengeluh sama Allah itu sah-sah aja boleh. Yang nggak boleh ngeluh sama makhluk. Tapi kalau ngeluhnya sama Allah boleh. Tapi kalau kamu bisa, kamu itu jangan ngeluh bahkan sama Allah. Karena khawatir kalau ngeluh sama Allah, itu berarti kamu nggak ridho sama posisi yang sedang kamu jalani sekarang. Ya Allah ini berat, saya nggak ngerti, saya gimana ini buat keluar dari sini. Jadi kalau kamu minta dikeluarin dari kondisi yang kamu nggak sukai sekarang, itu kamu masih ngeluh. Kalau kamu mau minta petunjuk, mintanya itu, ya Allah, aku pengen tahu pesan cintamu apa sih? Hikmah di balik ini apa sih? Karena nanti kalau kamu tahu hikmahnya, masalahmu itu selesai sendiri kok. Karena nanti yang ngasih masalahmu Allah, yang nyelesain itu juga Allah. Terserah perantaranya mau lewat kamu, lewat orang lain. Tapi nggak harus kamu yang datengin solusi. Jadi bedanya ngeluh sama minta petunjuk itu kita minta dikasih tahu hikmah di balik ini semua apa. Karena kalau kejadiannya pasti baik buat kita karena Allah Maha Bijaksana. Nah setelah saya implementasi ini tuh tadi Mas, tetap kita harus mikir. Karena nanti untuk ngerti hikmahnya, ikhtiarnya ya mikir. Ini apa ya di balik ini ya? Tetap ikhtiar lanjutannya bersabar. Dimana di dalam bersabar itu adalah mengusahakan yang terbaik. Tapi yang diminta waktu itu adalah kalau sebisa mungkin kita mintanya adalah hikmahnya apa sih di balik itu. Waktu saya implementasi ini itu saya juga lebih tenang akhirnya. Dan ternyata benar solusi yang di luar dugaan tadi seperti didatangin konsultan dari Belanda yang benar-benar nggak disangka-sangka kejadian. Itu yang bikin saya yakin sebaiknya kita minta petunjuk bukan mengeluh. Sekarang ini alhamdulillah enggak Mas. Jadi dari almarhum ayah dulu juga sudah ngasih nasihat, pesannya itu adalah tentang diversifikasi. Nah karena saya juga dulu mantan dari industri keuangan, jadi paham tentang diversifikasi itu, tentang nggak boleh naruh telur di dalam satu keranjang. Kalau kita punya telur banyak, itu nggak boleh ditaruh satu keranjang. Soalnya nanti kalau keranjang itu jatuh, pecah-pecah semua. Sehingga dari dulu ada instrumen-instrumen lain yang mensupport kehidupan. Jadi nggak cuma Garung Farm ini aja. Ada beberapa kerjasama bisnis, toko-toko retail, jual sayur. Di depan rumah itu juga saya buka untuk aktivitas istri gitu. Toko gerabah, perabot plastik, kebutuhan rumah tangga itu juga di situ ada. Dan beberapa investasi umum seperti emas yang akhirnya saya praktekkan. Alhamdulillah menurut saya memang termasuk lahir di keluarga yang menengah, sehingga secara wawasan ayah bisa ngasih tentang hal-hal tadi, tentang wawasan-wawasan tadi. Memang itu suatu keberuntungan menurut saya yang saya terima. Kalau terkait sustainability, ayah itu cuma ngasih fasilitas ke saya kalau itu tentang pendidikan dan nutrisi. Kalau tentang seneng-seneng, entertainment, itu saya disuruh nabung sendiri, nggak difasilitasi secara berlebihan. Jadi uang saku gitu ya, waktu zaman SMA saya ingat 5.000, itu kalau les. Kalau nggak ada les saya 2.500 karena istirahatnya cuma sekali. Jadi nanti harus nabung. Jadi ayah udah ngomong dari dulu, kalau buat pendidikan sama nutrisi, sama kesehatan, itu nanti kamu minta, ayah bakal usahain semaksimal mungkin buat menuhin. Tapi kalau itu tentang entertainment, kamu harus nunda. Kalau itu tentang hiburan, kamu harus nunda. Jadi kamu harus ngusahain itu sendiri. Kayaknya, saya yakinnya itu salah satu pendidikan dari ayah untuk bisa jaga keberlangsungan ini. Selain itu, yang ayah tekankan itu tentang untuk menghindari ketergantungan terhadap banyak hal gitu Mas. Waktu itu memang nasihatnya adalah tentang Ngerokok waktu saya masih SMA, masih sekolah saya dinasehatin, kamu jangan ngerokok ya. Ayah memang alhamdulillah nggak ngerokok. Tapi waktu itu uniknya yang menurut saya mengena kenapa akhirnya saya mau nurut dan nggak berontak. Ayah itu waktu ngasih tahu jangan ngerokok itu nggak tentang kesehatan, nggak tentang mungkin hukum agama. Dikasih taunya cuma kamu jangan ngerokok karena kita itu udah ketergantungan sama banyak hal. Pertama, minum, makan itu suatu bentuk ketergantungan. Semakin banyak kita tergantung sama sesuatu, itu berarti semakin banyak yang
mengekang kita. Ketika kamu nanti butuh, kalau makan, minum, itu memang kita butuh lah, nggak bisa hidup tanpa itu. Nah, ketika rokok ini sesuatu yang bukan jadi kebutuhan, kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi ketika kamu milih ngerokok, berarti kamu udah membelenggukan hidupmu pada sesuatu yang sebenarnya nggak kamu butuhin. Jadi gimana caranya mengurangi sebanyak mungkin kebutuhan yang ada. Semakin kamu bisa ngurangi kebutuhan-kebutuhan itu, semakin kamu bisa merdeka nanti. Semakin banyak kebutuhan atau dalam hal ini semakin banyak untuk bisa senang itu kamu butuh banyak hal, itu berarti nanti kamu menggantungkan kebahagiaanmu terhadap banyak hal. Semakin simpel kamu bisa bahagia, itu semakin merdeka kamu. Pola pikir itu yang saya bawa sekarang, yang saya benar-benar hati-hati tentang mau beli sesuatu gitu Mas. Mau belanja kaos, kalau yang satu rusak baru saya beli kaos lagi. Jadi sebenarnya pengen beli produk fashion gitu ya. Pengen banget ini. Nanti pengingatnya, tapi belum ada yang rusak, ya udah pakai yang ini, yang kemarin dulu lah. Nunggu kalau udah rusak baru nanti akhirnya beli lagi. Sekarang ini kalau mereka minta barang, misalnya minta mainan gitu ya Mas, saya bisa merasa aman misalnya main ke supermarket, minimarket yang di situ tempatnya mainan banyak. Saya itu bisa ngerasa tenang bawa anak saya. Karena mereka nanti cuma seneng lihat-lihat tapi nggak minta. Saya pakai nasihatnya ayah saya. Jadi nanti misalnya mereka, ya ini bagus. Awal-awal dulu minta beliin. Itu nanti saya ngomongnya, Kak, ini kakak boleh. Jadi saya nggak ngarang. Kakak boleh beli ini, tapi nanti kalau udah nyelesain challenge sesuatu ya. Karena ayah pengen dulu ditumbuhkan ke saya daya juang. Lah, itu saya juga pengen menumbuhkan daya juang ke anak saya. Karena nanti kalau minta langsung dapat, itu akhirnya maka ini rawan melemahkan mental mereka. Jadi nanti kalau minta, oke, boleh. Tapi harus nyelesain challenge. Kita mau challenge apa sekarang? Nanti dia kalau habis partisipasi lomba, atau kalau berani tampil di depan kelasnya, atau sesimpel berani habis cabut gigi, itu nanti baru ada reward kalau setelah melakukan sesuatu. Saya baru dapat pemahaman baru yang menenangkan menurut saya. Dulu saya takut banget untuk berubah lebih baik, karena sering banget di pengajian dikasih tahu bahwa orang yang beriman itu nanti ujiannya makin berat loh. Nabi itu ujiannya paling berat, karena imannya paling tinggi. Terus kalau kita ngomongin orang soleh seperti wali, itu ujiannya lebih tinggi daripada orang biasa. Itu dulu sempat salah satu yang bikin mikirnya lama untuk keluar dari industri sebelumnya adalah karena ada cerita nanti bakal dicuci, kamu nanti bakal habis-habisan untuk dibersihkan semuanya. Itu sempat jadi nggak ya? Jadi belajar agama nggak ya? Kalau nanti makin belajar terus makin diuji kayak apa? Itu ada ketakutan dulu Mas. Nah jadi mentor saya yang saya guru tadi ngasih tahu bahwa ujian itu sebenarnya pagar pelindung, pagar pengaman. Jadi nanti ketika kamu belok-belok, terus akhirnya mentok di suatu pagar itu nanti kamu nggak ada jalan lain untuk kembali. Jadi yang dilemahkan itu adalah nafsumu Sur. Sehingga nanti kalau nafsumu udah lemah, dia akan mengandalkan Allah lagi, balik lagi ke jalannya yang benar. Analogi kenapa yang beriman itu ujiannya makin besar, itu berarti pagernya lagi dirapeti. Kalau misalnya lemah, kita imannya lemah, itu pagernya mungkin lebar. Jadi kita masih ada kemungkinan belok sana sini. Tapi kalau udah makin soleh, Allah itu pengen ndang sampai ke aku. Nah karena pengen ndang sampai, pagernya itu dirapetin, dimepetin cuma bener-bener jalan yang lurus tok, sehingga nggak sempet belok-belok. Sehingga Nabi pun benar-benar di jalannya Allah itu tadi. Nah supaya kamu nggak belok-belok, diciptakanlah pagar ini. Jadi pagar atau ujian ini adalah kasih sayang Allah. Karena meskipun beriman apa enggak, semuanya dapat ujian. Ketika semua dapat ujian, berarti semua itu sebenarnya dipagerin. Supaya nanti kalaupun nabrak pagar, yang lemah nafsu kita, begitu melemah nafsu kita, iman kita naik. Dan sebenarnya ujian yang sebenarnya itu ada di apa yang dirasakan di hati gitu Mas katanya. Kalau misalnya kita nelongso, kita mentok dengan ujian sama, ada orang yang dengan kemiskinannya santai. Saya pernah kenal meskipun ladangnya itu dicuri ya Mas, ladang itu nggak luas. Tapi begitu itu loh dicuri orang, habis. Ditanyain sama petani yang lain waktu saya jalan-jalan sini, terus gimana kamu kok ini yang nggak luas gini aja dicuri?
pencuri. Dia itu ngomongnya, ya nggak apa-apa, berarti yang pencurinya itu lebih butuh daripada aku. Berarti kan meskipun dengan ujian kehilangan itu, hatinya tetap lapang, berarti nggak nelongso gitu Mas. Di sisi lain, ada orang yang kaya, kehilangan hartanya yang mungkin 10%-nya, itu udah bingung banget. Ini kan berarti kondisinya bukan sesuatu yang kelihatan secara fisik aja, tapi yang lebih dalam. Kayak Nabi Ayub yang sakit, Nabi Ayub itu nggak pernah ngeluh dengan sakitnya yang separah itu. Bahkan mau minta kesembuhan malu karena udah dikasih kesehatan, kemakmuran sekian panjang. Tapi saya kena demam, udah bingung kayak mau mati rasanya. Nah itu kenapa kondisi yang sebenarnya ujiannya itu ada di hatinya. Jadi meskipun ujiannya berat tapi hatinya lapang, nggak masalah juga. Ujian itu akan cuma lewat gitu aja. Saya Surya dari Garum Farm yang berlokasi di Desa Combong, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.